Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga sama Allah senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Hari ini Ustazah Sila mau bercerita tentang Nabi Sulaiman saat di lembah semut. Oke, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Daud pun saat itu wafat. Tapi rakyat tidak cemas. Mereka memang sedih kehilangan Nabi Daud. Namun rakyat bahagia menyambut raja baru. Ya, Sulaiman, raja baru dan sudah dewasa. Nabi Sulaiman menjadi pewaris ayahnya, Nabi Daud. Ia dinobatkan sebagai raja, sekaligus menjadi nabi dan mewarisi kitab Zabur. Nabi Sulaiman mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Manusia, jin, dan hewan tunduk kepadanya. Belum ada yang menyamai kehebatan dan kekuasaannya. Semua itu adalah anugerah dari Allah. Ilmu pengetahuan Nabi Sulaiman sangat luas. Ia menguasai bahasa jin dan hewan lainnya. Para jin patuh kepadanya. Jin-jin menyelam ke dasar laut. Mereka mengambilkan mutiara yang indah untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memantau kesejahteraan rakyatnya. Ia membimbing mereka untuk beriman kepada Allah. Apabila mengadakan perjalanan, Nabi Sulaiman itu berkonvoi diiringi para pembesar istana. Para pengawalnya ada yang dari jin serta hewan pun ikut menyertainya. Tidak masalah apabila tempat yang dituju sangatlah jauh. Nabi Sulaiman cukup duduk di atas karpet. Kemudian angin akan membawanya terbang sehingga bisa cepat sampai. Perjalanannya jauh jika dilakukan dengan kuda. Tetapi untuk Nabi Sulaiman sangatlah terasa cepat. Terbang dengan angin adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Al-Quran pun menceritakan pada surat Saba ayat 12 yang artinya, kami telah tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Suatu kali, rombongan Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah. Rombongan itu sangat banyak jumlahnya. Tanpa disadari, ada yang merasa terusik. Rupanya lembah itu dihuni banyak semut. Seekor semut pun berteriak, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Jangan sampai kalian diinjak Sulaiman dan tentaranya. Mereka tidak akan sadar menginjak kita yang kecil ini." Namun Nabi Sulaiman tersenyum. Ia paham bahasa binatang. "Pasukan, berhenti!" teriaknya. Akhirnya rombongan itu menghentikan perjalanannya. Tujuannya memberi kesempatan bagi semut untuk masuk ke dalam lubang. Begitulah kebaikan Nabi Sulaiman. Ia tidak mau menyakiti makhluk Allah meskipun hanya semut yang kecil. Semua semut selamat masuk ke lubang. Tidak seekor pun yang terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat bersyukur, mengerti bahasa hewan sehingga tidak ada yang teraniaya. Semua makhluk Allah sangat dicintainya. Nabi Sulaiman kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham agar tetap mensyukuri nikmat-Mu. Berilah aku
kekuatan mengerjakan amal soleh. Dan pasukan Nabi Sulaiman pun kembali melanjutkan perjalanannya. Nabi Sulaiman dan rombongan pun sangat bahagia. Anak-anakku, demikianlah kisah tentang Nabi Sulaiman saat di lembah semut. Semoga kita semua dapat senantiasa menyayangi binatang ciptaan Allah.